Kenapa urusan pengharaman makanan itu dikait-kaitkan dengan soal yang dibahas di 174 dan 175 itu? Ada orang yang mengabaikan ayat Quran, bahkan mengambil harga yang rendah untuk mengganti ayat itu hanya demi kepentingan perutnya. Itu kebatilan kok sama ikhlasnya, sama ridhonya kok menjadi halal. Itu ada di penjajah, si pelacur dengan si hidung belang, itu sama ikhlasnya juga. Baik, saya ingin nyambungkan ini, kebetulan apa yang disampaikan Mas Lis ini ada kaitan dengan satu tafsir yang menarik perhatian saya, meskipun baru baca tadi siang gitu ya. Sebelum nanti digongi oleh Pak Kanan atau Pak Ketua, saya tertarik dengan tafsir Muhammad Ali terkait di ruku ini, di tafsir nomor 212. Bapak-bapak bisa buka sama-sama. Yang ini saya kira sedikit banyak menjawab apa yang digelisahkan oleh Mas Lis tadi, atau yang relevan lah dengan apa yang diurai oleh Mas Lis. Tapi sebelum ke situ saya ingin menyampaikan 3 poin kaidah, katakanlah begitu, kaidah di dalam hal makanan gitu yang diharamkan itu. Yang pertama, di dalam fikih para fuqaha itu membuat semacam kaidah, ketentuan gitu yang sifatnya umum, bahwa hukum asal makanan atau minuman itu pada dasarnya adalah halal. Al aslu fil at'amah al hal. Jadi makanan itu pada dasarnya halal, hukumnya dasarnya gitu ya. Sehingga sesungguhnya yang tepat itu menurut saya, label untuk makanan itu bukan label halal, tapi label haram. Artinya yang perlu dicap itu justru bukan makanan yang memang itu sudah halal gitu. Jadi ya harusnya justru yang dicapi itu yang haram itu. Artinya kalau dalam makanan itu ada kandungan-kandungan atau unsur-unsur yang bau-bau haram, itu baru kemudian dilabel ini makanan haram. Kalau halal nanti tiwul, getuk, sapi turute itu nanti harus dilabeli halal semua ya toh. Kan dasar hukumnya kan memang halal semua. Semua jenis sayuran, ikan dan lain sebagainya itu nanti kalau mau ya harusnya dilabeli halal semua gitu. Maka sebenarnya menurut saya ya, itu ya pasnya itu di kita itu produk yang dilabeli itu adalah produk haram, dicap ini haram gitu. Berarti yang bukan yang dicapi itu halal semua. Cuma kan memang kadung yang payu ya label halal gitu. Kalau enggak itu ya repot gitu ya. Yang kedua, ini kaidah fikih ya, tapi yang kedua yang menurut saya menjadi penting adalah dua kaidah yang menjadi dalil kita, yang kita bisa ambil dari Al-Qur'an terkait dengan makanan yang dilarang atau diharamkan. Tapi kaidah itu bunyinya bukan tentang makanan yang haram, tapi justru tentang makanan yang halal atau baik. Ada 2 ayat, yang pertama di surat Al-A'raf, dua-duanya di surat Al-A'raf. Yang pertama di surat Al-A'raf ayat 31 yang kita semuanya pasti sangat hafal dalil ini gitu ya. Bahwa Allah menyatakan kulu washrobu wala tusrifu. Makanan itu yang baik kan kalau tidak berlebihan. Jadi apapun saja makanan itu kalau itu berlebihan pasti tidak akan baik buat manusia. Kalau minum air putih 1 gelas itu baik, tapi kalau minum air 1 galon kan menjadi tidak baik, ya kan?
Jadi prinsipnya tidak berlebihan. Makan kacang itu kalau satu piring ya nggak apa-apa lah gitu ya. Tapi kalau makan kacang satu karung ya repot ya, toh itu berlebihan. Jadi prinsipnya ya jangan berlebihan. Kulu wasrobu wala tusrifu. Makanan atau minuman itu ya secukupnya saja, tidak boleh berlebih-lebihan. Apapun saja gitu ya. Jadi kedua itu. Yang ketiga, kaidah umumnya adalah kita bisa baca di surat Al-A'raf ayat 157 yang bunyinya wa yuhillu lahumul thayyibah wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, bahwa Allah itu menghalalkan bagi kita semuanya manusia segala yang baik dan mengharamkan bagi kita manusia segala hal yang tidak baik atau yang buruk. Itu prinsip utamanya. Jadi Allah itu menghalalkan yang baik dan mengharamkan yang buruk. Nah, persoalannya kan kita kita kan kudu menentukan parameternya atau ukurannya, yang baik itu yang seperti apa, yang tidak baik itu seperti apa. Ada makanan yang baik tapi ternyata dilarang. Tapi ada makanan yang buruk tapi itu dianjurkan. Ya kayak vaksin misalnya, itu kan termasuk konsumsi jenis barang yang buruk juga, karena itu virus juga. Tapi itu kan dianjurkan. Oh ya, nanti diedit ya Mas. Saya ya. Jadi itu sesuatu yang buruk tapi dianjurkan untuk dikonsumsi supaya apa? Supaya kemudian menjadi racun itu menjadi anti racun, toksin yang menjadi anti toksin. Obat-obatan itu kan segala macam obat itu ya boleh dikata itu ya anti toksin terhadap satu toksin tertentu gitu, sehingga kita dianjurkan. Nah, yang baik itu apa saja kan juga ada kriteria-kriteria, mulai dari jenisnya, materialnya, macamnya, lalu juga termasuk prosesnya, proses bagaimana kita mendapatkan makanan itu. Air teh itu baik untuk diminum, tapi kalau saya ngambil gelasnya Pak Asadi terus saya minum, itu menjadi tidak baik, karena itu bukan hak saya. Yang tadi oleh Pak Muhsin itu disebutkan karena merampok, karena mencuri, karena jadi barang yang hasil rampokan, hasil curian, hasil korupsi, hasil suap-suapan itu nggak boleh. Saya mungkin harus mulai berhenti dari tadi di peringatan Pak Muhsin itu, harus mulai berhenti dengan istri saya suap-suapan, karena saling suap menyuap itu, yang nyuapi ya dosa, yang disuapi dosa. Itu mulai besok nggak boleh suap-suapan lagi ya. Jadi jenisnya, cara mendapatkannya itu harus baik, semuanya baik, karena kalau tidak begitu ya menjadi, meskipun barangnya itu baik, jenis barangnya itu halal, kalau diperolehnya tidak halal ya menjadi haram juga. Persoalannya dalam hukum fikih itu kan haram, halal dan sebagainya itu bukan sesuatu yang sifatnya final atau mutlak gitu ya. Artinya barang yang haram kalau itu dalam keadaan terpaksa bisa menjadi halal. Di surat 5 ayat 3 kan ayat terakhir, bunyi ayat terakhirnya kan mengatakan kalau kamu terpaksa karena kamu kelaparan ya silahkan saja gitu, boleh-boleh saja, meskipun di pernyataan sebelumnya tidak boleh makan bangkai, darah dan yang tidak dibaca dengan bismillah dan seterusnya itu, tapi ada pernyataan terakhir kalau kamu terpaksa karena tidak menemukan yang lain dan karena kamu kelaparan, boleh kamu makan itu. Tetapi juga tetap ada aturannya, tidak boleh berlebih-lebihan. Jadi makan seperlunya, misalnya untuk sekedar menghilangkan rasa lapar itu. Tapi kalau misalnya kok makannya keterusan, itu namanya ya podo kemaru gitu. Jadi itu 3 kaidah itu. Yang pertama, asal mulanya makanan itu dasar hukumnya adalah halal. Kedua, yang penting itu prinsip utamanya adalah tidak berlebih-lebihan. Yang ketiga adalah jenisnya harus baik, cara mendapatnya harus baik. Nah, lalu merujuk kepada tafsir 212 kita bisa baca, ini kan menafsirkan
mulai ayat 173 sampai dengan 174 75 lah. Di sini Muhammad Ali menafsirkan bahwa ayat ini meskipun bicara tentang makanan, tetapi relevansinya atau ada kaitannya dengan sesuatu yang tidak melulu soal makanan dalam arti fisik. Kenapa urusan pengharaman makanan itu dikait-kaitkan dengan soal yang dibahas di 174 dan 175 itu? Ada orang yang mengabaikan ayat Quran, bahkan mengambil harga yang rendah untuk mengganti ayat itu hanya demi kepentingan perutnya, kira-kira gitu. Demi keuntungan sendiri dia menggunakan ayat Quran untuk ya meraup keuntungan tertentu. Tapi juga ada perilaku yang ketika dia meninggalkan kitab Allah, artinya mengabaikan. Sama dengan di surat 5 ayat 3 itu, yang saya kira satu topik dengan ini. Kenapa dalam surat 5 ayat 3 itu kan panjang sekali bicara tentang makanan-makanan yang diharamkan, tapi diselipkan di situ tentang kesempurnaan agama Islam. Satu ayat, potongan ayat begitu yang diturunkan terakhir kali, tapi itu diselipkan dalam satu ayat panjang bicara tentang makanan. Ini saya kira terkait dengan apa yang disinggung oleh Muhammad Ali, bahwa jasmani dan rohani itu ada kait mengait lah, seperti yang mungkin disampaikan Pak Asadi tadi, bahwa makanan itu berpengaruh kepada rohani. Bukan terutama, jadi makanan itu dilarang bukan terutama karena berkaitan dengan urusan medis, bahwa itu mengandung penyakit dan lain sebagainya gitu ya. Kalau kita main-main logikaan gitu ya, misalnya kita logika babi itu mainnya di lumpur gitu ya, kan kotor, kita melihat bangkai itu kan jijik dan seterusnya itu. Tapi kita tiap hari makan lele, padahal kalau kita tahu bagaimana lele hidup, itu kan kita juga jijik gitu ya. Saya dulu di kampung itu sering sekali dikasih lele, yang itu saya tahu lele itu diambil dari balong kolam yang di atasnya ada WC-nya. Apa jenenge WC-nya itu? Jadi kita plung ke situ ya, dimakan lele, terus lelenya kita goreng, kita makan. Kalau kita bayangkan prosesnya itu kan jijik juga gitu ya. Jadi ternyata bukan karena persoalan terutama kotor secara fisik, secara jasmaniah, tapi terkait dengan rohaniah itu. Kalau dalam filsafat ajaran Islam atau falsafah Islamiyah itu kan digambarkan dengan sangat indah oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad itu, bagaimana makanan-makanan itu punya pengaruh yang sangat luar biasa dengan manusia. Seperti digambarkan Pak Asadi itu tadi, orang gunung ya begitu karakternya karena konsumsinya lebih banyak mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan dan lain sebagainya, sementara orang pantai gitu karena makanannya iwa, sementara orang gurun pasir mungkin karena makanannya kan bongsone domba, unta gitu ya, hawannya kan panas gitu. Itu sangat pengaruh sekali. Itu juga yang digambarkan oleh Mirza Ghulam Ahmad di dalam buku falsafah Islamiyah itu. Jadi pengaruh rohaniah itu. Nah, dan yang kemudian lebih menohok lagi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ali Sodikin itu, bahwa sesungguhnya terutama pelarangan makanan itu sekali lagi bukan soal haram halalnya secara fisik makanan itu, tapi bagaimana itu berpengaruh pada perilaku, dan bahkan perilaku korup, perilaku tidak jujur, perilaku yang semacam itu kan dipersamakan dengan orang yang mengkonsumsi makanan haram itu. Jadi sama saja sebenarnya. Ada orang mungkin yang menjaga diri dari tidak makan makanan yang haram, tapi perilakunya tidak selaras dengan bagaimana dia
menjaga diri dari makanan haram itu, karena dia melakukan hal-hal yang haram yang bertentangan dengan usaha dia untuk menjaga dari makanan haram. Kalau di surat An-Nisa itu kan di ayat tentang riba itu, jadi makan riba itu tidak boleh karena menzalimi baik dirinya sendiri maupun orang lain gitu. Makan makanan riba. Nah, saya kira kalau kita baca tafsir 212 ini bisa cukup menjawab apa yang disampaikan oleh Mas Lis tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini kita membahas rukuk yang ke-21 dari surat Al-Baqarah, yang di sana disebutkan berjudul makanan yang dilarang. Dari ayat ini diawali dengan ayat dari rukuk ini, ayat pertama 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah barang yang halal dan baik yang ada di bumi, dan janganlah kamu mengikuti jejak-jejak setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang terang bagi kamu. Dalam satu ayat ini, poin pertama adalah makanan halal. Yang kedua yaitu yang thayyib, yang baik. Diakhiri dengan warning, peringatan bahwa kita ada musuh, yaitu berupa setan. Ternyata untuk mencapai halal dan baik itu ada yang membelokkan, yaitu jejak-jejak setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang terang bagi kamu. Tadi dari awal memang sangat berbeda-beda pandangannya. Jadi memang kalau masalah fikih, masalah hukum syar'i itu selalu berkembang dan mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Dan kalau dikembangkan dari Al-Quran, dikembangkan dengan Al-Hadis, itu seperti yang disampaikan oleh Pak Muhsin tadi, mengembang. Tadi sampaikan Pak Asgor, berkembang lagi. Terus secara, ya semua mempunyai pandangan beda-beda. Jadi di sini saya menyampaikan bahwa kita kenal dulu, yaitu zatnya dulu, barangnya dulu. Jadi yang kita makan itu betul-betul yang halal, yang tidak dilarang oleh Al-Quran. Tadi disebutkan ada 4 macam, terus dikembangkan dengan hadis, itu sampai hewan yang makan kotoran, itu juga haram. Terus berkuku tajam, yang mempunyai taring, dan lain sebagainya. Terus hewan yang menjijikkan, itu juga haram. Itu zatnya, barangnya. Terus kita untuk mencapai halal itu bukan zatnya saja, tapi sifat kita memperoleh zat atau barang itu juga secara baik dan halal itu. Contohnya tadi mencuri, menipu, itu juga haram, itu adalah sifatnya. Jadi zatnya itu seperti yang disampaikan Mas Lis, uang itu jelas zat, boleh halal kalau kita memperolehnya dengan cara yang halal. Ikan sapi, daging ayam itu halal
karena itu dibolehkan oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Tapi sifatnya itu bisa membuat barang itu menjadi haram kalau kita memperolehnya dengan cara yang tidak halal. Tadi disampaikan dengan menipu, dengan mencuri, dan lain sebagainya. Itu. Jadi kita harus mengenal dulu. Itu. Kalau kita kembangkan memang tidak ada berhentinya, tidak ada selesainya. Ini masalahnya mengembang terus. Dan semua persepsi itu mempunyai pandangan yang beda-beda. Minimal kita tahu jalur atau angger-angger rambu-rambu yang dibolehkan oleh agama itu. Yang jelas tadi bangkai babi, darah, dan hewan yang mati disembelih tanpa disebut nama Allah atau untuk sesaji itu haram. Itu jelas menurut Al-Quran. Dikembangkan dengan Al-Hadis tadi banyak sekali. Itu. Fenomena yang ada sekarang, kita itu kadang-kadang tidak bisa lepas dari hal-hal yang haram itu. Kadang-kadang begitu. Seperti yang disampaikan Mas Lis, instansi tertentu, sekolah-sekolah itu membuat aturan-aturan yang menurut syar'i, kalau ditanyakan itu caranya, sifatnya itu tidak halal. Tapi itu ketentuan daripada satu instansi. Nah, untuk kita selamat dari sesuatu yang menurut kita itu tidak halal, itu haram, ya kita tidak masuk di situ. Karena itu sudah aturan satu instansi. Aturan di situ. Itu menurut kita tidak boleh. Kalau kita merasa kita perlu di situ dan kita mentolerir keputusan dari instansi tertentu itu, ya monggo. Ini pandangan saya. Jadi seolah-olah kita untuk lepas dari, sampaikan Pak Muhsin tadi, makanan hewan yang makan kotoran. Loh, sekarang itu dikembangkan ikan mujair, ikan nila itu makanannya kotoran puyuh. Mulai dari kecil sampai besar. Setelah dijual apakah itu haram? Oh, makanannya kotor. Tadi sampaikan Pak Asgor, ikan lele yang makannya kotoran itu juga menjijikkan. Nah, seperti itu. Makanya zat, sifat, dan proses memperoleh sesuatu itu, kalau kita harus gimana ya, menghitung secara teliti, itu seolah-olah kesulitan, hampir kesulitan. Makanya ada hadis, tadi disebutkan Pak Asgor ya, riba itu juga haram. Disebutkan kalau lebih jelasnya dari surat Al-Baqarah ayat 275. Di sana disebutkan orang-orang yang makan riba, mereka tak dapat bangun kecuali seperti bangunnya orang yang dijatuhkan oleh setan dengan sentuhannya. Ini disebabkan karena mereka berkata, sesungguhnya perdagangan itu sama dengan riba. Ayat selanjutnya, seterusnya, dan Allah menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba. Ini jelas riba. Lah kita kehidupan sehari-hari, ayat ini jelas, ini bukan mutasabihat ya, ini ayat muhkam. Tapi para alim dengan ijma'nya, dengan kiasnya, ini bisa menjadi halal. Ada salah satu menyatakan, karena semua antara penjual dan pembeli, pembuat riba dan pemanfaat riba itu sama ikhlasnya, sama ridhonya, menyatakan begitu. Loh, tadi sampaikan Pak Asadi, suap itu juga sama ikhlasnya. Di jalan itu nyuap
50.000, kalau tilang 200. Karena yo sibuk, karena yo ribet, wis podo ikhlas sih, tapi yang grundel nggak ikhlas. Itu peminjam itu jadi pengguna, pendiri dan pemanfaat. Itu kalau di hadis lain menyatakan itu sama-sama nerakanya. Itu menyuburkan, menumbuh suburkan satu instansi riba. Menyatakan itu podo ikhlas sih. Pernah saya juga begitu dalam satu pertemuan saya sampaikan, oh itu kebatilan kok sama ikhlasnya sama ridhonya kok menjadi halal. Itu ada di penjajah, si pelacur dengan si hidung belang itu sama ikhlasnya juga. Dia mencari pelanggan butuh uang dan si hidung belang butuh kepuasan. Kalau itu dinyatakan sama ikhlasnya berarti halal. Ini kan memutar balik hukum itu. Tapi fenomena yang ada sekarang hampir-hampir kita tidak bisa lepas dengan riba. Padahal Allah menyatakan Allah itu menumbuh suburkan sedekah dan melenyapkan riba. Riba itu lenyap berkahnya. Jadi kebaikannya itu tidak ada sama sekali. Saya sudah istilahnya ada testimoni lah, satu kejadian. Orang itu pendiri riba lah, secara individu. Itu kekayaannya memang luar biasa. Luar biasa. Tapi setelah beliaunya meninggal, anak-anaknya yang sudah ditinggali bermiliar-miliar, bukan juta lagi, miliar. Beberapa anak sudah punya mobil, punya usaha, punya rumah yang mewah semua. Saya pandang ada sekitar 4-5 anak. Setelah ditinggal, tidak hitungan berapa puluh tahun, hanya beberapa hitungan tahun, semuanya lenyap. Entah Allah itu janjinya itu betul. Jadi hilap keberkahan itu, lenyap. Saya juga ada lagi. Itu sudah punya usaha yang sudah mapan, seolah-olah menurut logika manusia tidak akan bangkrut. Seolah-olah. Tapi tahu-tahu entah bagaimana kok hilang. Itu memang Allah melenyapkan daripada berkahnya riba. Itu Pak Sadi. Kalau kita membaca nasihat Mirza dalam sentuhan rohani, seandainya umat Islam itu akan jatuh miskin dan akan sengsara tanpa riba, saya akan menghalalkan riba. Itu nasihat Mirza. Berarti kalau kita bisa sejahtera tanpa riba, mengapa kita harus mengambil riba? Karena ayat yang terakhir tadi menyatakan bersyukurlah kepada Allah. Itu. Ini. Nah ini. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah barang yang baik. Barang baik berarti zatnya itu baik, cara mencarinya juga baik, prosesnya mencari baik, kita gunakan dengan yang baik. Itu yang baik, dan yang kami berikan kepada kamu. Jadi tidak harus kita mencari kekayaan itu dengan riba, mencuri, menipu dan lain sebagainya. Itu adalah jalan yang tidak baik. Dan terima kasihlah kepada Allah. Nah ini. Waskuru lillah, bersyukurlah kepada Allah. Ini. Jika kamu mengabdi kepadanya. Itu. Jadi maaf Mas Lis, seandainya saya tadi seolah-olah kok bertentangan karo menurut jenengan begitu.
Tapi menurut saya, untuk kita lepas dari hal seperti itu, untuk mencari yang toyib, yang baik, ya cari saja yang tidak instansi menggunakan hal-hal yang tidak baik. Itu seperti mencari rezeki. Mengapa orang-orang yang menyatakan suka dengan riba, oh riba itu sama dengan perdagangan, dia menjual uang, kita membeli uang, uang itu bisa dijual belikan, padahal ayatnya menyatakan bahwa Allah menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba. Ini caranya. Jadi zatnya dulu, baru sifatnya, seperti prosesnya tadi. Mencari barang yang baik, mencari uang, mencari rezeki, tapi prosesnya kurang baik, yang tidak menjadi toyiban, tidak menjadi baik. Ini mungkin berbeda pandangan dari saudara-saudara dari yang lain. Terus saya teringat kajian Pak Usman bulan Muharram. Pada saat itu di musola musolanya Mas Mukhlis. Itu bapaknya Pak siapa? Musola Al-Bukhari, pelosok Klaten. Itu beliau menyatakan doa itu sangat berpengaruh dalam kepribadian kita selaku umat manusia, termasuk terutama umat muslim. Kita diajarkan oleh Rasulullah, hal sekecil pun kalau itu ada doa, kita dimohon untuk berdoa. Itu seperti kita makan dan minum. Makan dan minum itu kalau kita peroleh zatnya itu halal, cara memperolehnya juga halal, baik, kita manfaatkan dengan yang baik, kita dorong dengan sempurnakan dengan doa, itu mendorong karakter pribadi, perilaku yang baik, seperti yang disampaikan oleh Pak Asadi. Kadang-kadang kita akan mempunyai angan-angan, nanti malam saya mau tahajud jam sekian bangun, dan saya ingin istiqomah sholat tahajud. Dalam hati itu niat begitu, kadang-kadang nyapo kok padong iku kok mabot, kadang-kadang terlewatkan, kadang-kadang hanya waktu sedikit yang kita manfaatkan. Itu mungkin kalau kita mau introspeksi, makanan yang tidak baik dan tidak halal itu mempengaruhi, mendorong kita untuk berbuat baik itu sulit. Itu kadang-kadang ingin setelah maghrib saya ingin istiqomah tadarus Al-Quran. Kadang-kadang mungkin begitu. Kita ingin berbuat baik, ingin puasa Senin Kemis istilahnya. Niatan hati itu kadang-kadang tidak pernah tersampai karena apa? Kalau kita mau introspeksi, kadang-kadang makanan kita itu boleh halal, memperolehnya halal, sifatnya halal. Proses hanya makan itu loh, tidak berdoa dan tidak kita manfaatkan dengan yang baik. Maaf ya, saya sering menyaksikan sendiri teman-teman itu. Sekedar minum itu pakai tangan kiri. Coba, saya sering, tapi wong podo ngerti ini mosok tak eling ning kok gak tersinggung. Minum itu adalah kekuatan, ini energi. Kalau kita manfaatkan dengan baik, kita gunakan dengan baik, ini mendorong berbuat baik itu dengan mudah. Saya sering memperhatikan, makan itu pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri. Kadang-kadang sambil berjalan omong-omongan kita makan, apalagi dalam prasmanan. Itu kan tidak syar'i, tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Itu hal yang kecil. Ini saya ingat oleh Pak Usman, berdoalah
dan gunakanlah tangan kiri. Tadi ayatnya menyatakan janganlah mengikuti jejak-jejak setan. Tidak ada keberkahan kita minum dengan tangan kiri. Ya dapat energi, dapat kekuatan, tapi kekuatan energi itu untuk tidak mendorong kita berbuat baik. Makanya doa itu sangat penting. Makanya Rasulullah, mengapa kita masuk kamar kecil mohon dilindungi dari setan laki-laki dan setan perempuan. Masuk masjid itu kita mohon kepada Allah, Allahumma antas salam wa minkas salam. Iku kalau panjangnya walikayyatus salam khaina rubana salam takhilna jannata darussalam tabarak tarubana wa ta'ala jalal wal ikram. Allahumma tahli abwaba rahmatika wa maghfiratika wa dakhilni fiha bismillahi alhamdulillah assalatu wassalamu ala rasulillah. Itu panjangnya begitu. Kalau kita per ayat per kata kita manfaatkan, Allahumma tahli abwaba rahmatika, mohon kepada Allah rahmat, wa maghfiratika, ampunan dari Allah, dan lain sebagainya. Kita sering masuk masjid, ya masuk. Kalau Pak Usman sampai masuk aja harus pakai kaki kanan dulu, keluar pakai kaki kiri. Seperti itu. Habis wudhu kita mohon, kita berdoa kepada Allah. Banyak hal-hal seperti itu yang mendorong, membuat perilaku kita, sifat kita, ya kita itu sangat cenderung untuk selalu melakukan hal-hal yang baik. Energi makanan dan minuman yang kita masukkan dalam tubuh itu tidak terkontaminasi, tidak tercampuri hal-hal yang haram. Kita mohon kepada Allah, Umma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Semoga kalau ini masih tercampur, mohon kepada Allah barokah dari makanan atau minuman dan dilindungi dari siksa api neraka. Ini makanya di sini saya sampaikan, mari kita mencari barang-barang atau zat yang kita makan itu yang halal, dan proses mencarinya juga mencari yang halal. Terus hanya tinggal makan saja, tinggal memasukkan. Ini saja kita ada aturan fikih yang harus kita ikuti. Supaya apa? Membentuk karakter perilaku kita itu tidak seperti yang disampaikan dalam ayat 168. Dan janganlah kamu mengikuti jejak-jejak setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang terang bagi kamu. Ini selalu menguntit kita, selalu membisikkan. Ini. Mungkin itu yang sumbangsih saya untuk memberikan masukan dalam kajian malam hari ini. Mungkin bisa disempurnakan lagi oleh Pak Burhan